Tuan Fang, tunanganmu bunuh diri. Suara di ujung telepon tenang dan hampir kejam. Dan aku berdiri di jalan asing. Darah di seluruh tubuh menggumpal dalam sekejap. Aku kabur dari pernikahanku 3 hari yang lalu. Untuk menghindari gangguan tiba-tiba ke dalam hidupku. Wanita aneh yang sangat menuntut pernikahan. Dia seperti badai tanpa peringatan. Kuat. Paranoia acuh tak acuh tapi samar-samar mencekik. Semua orang menyarankan saya untuk melarikan diri. Bahkan kekasih masa kecil Ruyan Liu berkata, dia orang gila. Jangan tangkap dia. Tapi sekarang suara asisten datang melalui telepon. Kata demi kata masuk ke gendang telingaku. Semua properti dalam wasiat wanita itu diserahkan kepada Anda. Tempat dia bunuh diri adalah hatimu. Setelah kembali ke rumah. Aku berdiri di manor mewah tapi berkesan itu. Dorong membuka ruang terkunci. Ada foto-foto saya di seluruh dinding. Fotografi candi dari masa kuliah hingga sekarang. Jarak jauh. Bahkan momen sehari-hari yang tidak saya sadari. Padat dikemas. Luar biasa. Dan darah coklat tua di lantai sudah lama mengering. Seperti luka yang mengerikan. Dakwaan diam-diam tentang pelarianku. Asisten memberitahu saya dengan mata merah. Depresi nona itu serius. Hanya melihatmu. Dia bisa merasa sedikit lebih baik. Saat itulah saya menyadari. Dia tidak gila. Dia hanya mencintai terlalu putus asa. Fang Yuan cepatlah. Para pria kerah putih sudah dalam perjalanan. Ruyan Liu meraih pergelangan tanganku dan mendesak dengan cemas. Di kehidupan terakhirku, aku kabur seperti ini tanpa menoleh ke belakang. Sebagai imbalan atas mayat yang dingin. Dan dinding yang penuh dengan sayap yang menakjubkan. Dan kali ini, aku perlahan menusuk tanganku kembali dengan senyum yang jelas dan tidak lepas. Aku ingin melihat wanita yang mencintaiku seperti hidupnya. Seberapa bodoh itu? Bai Ningbing meninggal pada hari ketiga pelarianku dari pernikahan. Ibu dan saudara perempuannya mengatakan kepadanya dengan menyesal. Tentang pelarianku dari pernikahan. Baru saja meninggalkan manor. Saya menerima kabar bahwa Bai Ningbing bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Penyelamatan gagal dan meninggal. Itu sudah didirikan. Semua properti yang tersisa untukku dalam surat wasiat. Saya mendapat telepon dari saudara perempuan saya di Amerika Utara. Ekspresinya perlahan-lahan menegang. Di mataku, Bai Ningbing adalah pernikahan paksa dari pintu ke pintu yang tiba-tiba. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Bisa dipasang murah. Tapi sepertinya dia telah mencintaiku selama bertahun-tahun. Aku bergegas pulang ke rumah atas permintaan pengacaraku. Ia mengambil guci beku berwarna putih itu dengan kaku. Dia adalah seorang pria. Tidak ada kerabat. Asisten. Melihat kotak persegi itu kesakitan. Katakan dengan lembut bahwa Nona telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Depresinya parah. Hanya ketika aku melihatmu dan memikirkanmu, aku bisa merasa sedikit lebih baik. Saya pikir setelah Anda menikah dengannya, dia tidak akan lagi pesimis. Tapi suaranya berhenti, dan tidak ada kesalahan. Hatiku ditarik entah kenapa. Asisten memberi saya kunci. Ini adalah manor yang disiapkan oleh wanita untukmu. Itu juga rumah baru yang diatur secara pribadi. Tempat bunuh diri. Rumah bangsawan itu besar. Ada arena pacuan kuda di halaman hijau. Gaya adalah favorit saya. Dekorasi furnitur biru royal jelas bukan pilihan saya. Ada sebuah ruangan yang penuh dengan foto-fotoku. Aku melihat lebih dekat. Dari tahun kedua kuliah sampai sekarang. Hampir sepanjang waktu. Aku di bawah kamera wanita ini. Ini darah berbintik-bintik dari pergelangan tangan yang terpotong. Dengan hati yang samar. Berpura-pura murah. Mengejutkan dan menyesakkan. Saya merasa sedih tanpa alasan. Aku tidak bisa tidak marah. Kenapa dia tidak bilang dia menyukaiku? Mendobrak rumahku seperti perampok. Membuka mulut adalah pernikahan. Bagaimana bisa aku menikahinya dengan ketenangan hati? Ini sangat tragis sekarang. Untuk membuatku merasa bersalah. Aku tidak akan pernah melupakannya. Bermimpilah, saya menyertakan gedung itu. Semua warisan, termasuk villa, disumbangkan. Foto di dinding dirobek oleh paman pembersih. Lemparkan ke tanah sesuka hati dan tutupi dengan darah. Kehidupan yang singkat dan legendaris. Tidak ada jejak sama sekali di dunia ini. Saya punya 3 hari untuk menerima kenyataan kelahiran kembali.
Tentara Kerah Putih baru saja datang ke rumahku 3 hari yang lalu. Sangat menuntut pernikahan. Caranya mengintimidasi. Plum hijau terdengar. Biarkan aku berlari tanpa ragu. Pergi ke Amerika Utara untuk menghindari pusat perhatian selama 2 hari. Itulah yang saya lakukan di kehidupan terakhir saya dan di kehidupan ini. Saya ingat gambar di seluruh dinding. Dan darah berbintik-bintik mengerikan di tanah. Menggeleng tenang, aku tidak mau pergi. Aku akan menemukannya. Tanyakan mengapa Anda ingin menikah dengan saya. Karir Bai Ningbing telah melakukan banyak hal. Aku akan mencarinya. Dia masih rapat. Asisten itu turun menjemputku secara langsung. Biarkan saya menunggu sebentar di kantor. Ini akan segera turun. Aku bersenandung pelan. Bai Ningbing memang datang dengan cepat. Secangkir teh belum habis. Dia datang bergegas. Dan saat Anda pergi, Anda memakai borgol longgar. Berdiri diam saat melihatku. Dia dengan tenang memanggil Tuan Fang. Wajahnya dingin dan terasing. Ini seperti melihat orang asing. Saya dibuat tidak bisa berkata-kata oleh ketidakpeduliannya. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan lembut, Nona Bai. Ibuku bilang kau akan menikah denganku. Kenapa begitu? Menikahlah jika kamu mau. Tidak perlu alasan. Bagaimana saya bisa melihat ini? Berdiri perlahan, lalu aku pergi dulu. Ekspresi Bai Ningbing bergerak sedikit. Sangat jarang membuat kesalahan di wajahmu. Di sana kita pergi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku melihatnya menjadi pucat. Seluruh orang tertutup. Tapi tetap menyingkir dan biarkan aku keluar. Jika saya tidak yakin orang ini menyukai saya. Saya benar-benar berpikir dia bercanda. Dan aku menghela napas. Ambil inisiatif untuk melangkah maju dan meraih lengan bajunya. Kenapa kita tidak makan bersama? Hubungan Bai Ningbing denganku. Asistennya juga ketakutan. Saat aku pergi. Asisten terus meminta maaf kepada saya, bos. Dia tidak pandai mengobrol dengan anak laki-laki. Tuan Fang, jangan marah padanya. Aku tidak marah. Aku tersenyum dan memberitahunya. Aku suka penampilannya. Cocok dengan seleraku. Pintu kantor terbuka. Melalui celah kecil itu, saya jelas melihat Bai Ningbing menyentuh wajahnya. Tampak terpana. Aku tersenyum. Beritahu asisten bahwa saya punya janji dengan bos Anda untuk makan malam-malam ini. Ingatlah untuk mengingatkannya agar tidak memotong asisten saya mengangguk tergesa-gesa. Seperti detik berikutnya aku akan menyesalinya. Saya baru saja keluar dari perusahaan. Saya menerima telepon dari King Mei. Melihat catatan nomor telepon adik Ruyan. Saya menutup telepon dengan damai. Menatap awan di langit dengan pikiran kosong. Liu Ruyan sangat baik padaku. Juga benar-benar memikirkan saya. Tapi plum hijau juga enak. Teman. Akhirnya, Anda akan tenggelam dalam jalan panjang kehidupan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia memiliki kekasih dan seorang anak. Belajar untuk mengusir kejahatan bersamaku. Jadi, bahkan jika saya akhirnya terjebak dengan tim eksplorasi. Telepon dia. Tapi diejek oleh suaminya. Sebut saya orang tua yang tidak diinginkan siapapun. Saat suaminya memarahiku. Ruyan Liu terdiam di sampingnya. Saya akhirnya mati di sana. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Milisi kulit putih datang lebih awal pada malam hari. Suasana makannya juga sangat dingin. Saya berjuang untuk menemukan topik untuk dibicarakan. Tapi dia seperti mesin pengakhiri topik. Saya tidak bisa mendapatkan cukup dari apapun. Aku sedikit lelah. Meletakkan pisau dan garpu dengan berat di atas meja, Nona Bai. Kamu seperti ini. Membuat saya merasa seperti Anda tidak ingin memulai sebuah keluarga dengan saya. Bai Ningbing langsung menundukkan kepalanya dengan patuh dan meminta maaf. Maaf. Kau tahu. Bukan itu yang ingin ku dengar. Saya benar-benar tidak berdaya. Bertahun-tahun bertanggung jawab atas perusahaan. Ada beberapa kerugian di meja perundingan. Wawasan tentang hati manusia harus sempurna. Disebut begitu sekarang. Saya tidak berpikir Anda tertarik pada saya. Wajah Bai Ningbing sedikit pucat. Ujung jari terkepal erat telapak tangan. Ada darah. Jangan pikirkan itu. Aku tidak pernah sedekat itu denganmu. Sedikit tidak terbiasa. Kata-katanya yang tiba-tiba yang tampak seperti pengakuan.
Aku terkejut dengan kegugupan dan kesepiannya. Dan darah dari telapak tangan sepertinya tidak palsu. Saya tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya dia tinggal di sana. Apakah depresi wanita itu serius? Hanya sedikit lebih baik ketika Anda melihat makanan ringan. Nona Bai, aku tiba-tiba penasaran. Tanyakan terus terang apakah kita saling mengenal sebelumnya. Bibirnya yang tipis dan putih beku bergetar. Mata menghindar tanpa sadar. Ia menoleh menghadap jendela kaca transparan restoran. Kapan kalian bertemu? Jadi aku bertanya. Bai Ningbing menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak peduli apa, Anda tidak akan mengatakan apa-apa tentang saya. Cukup heteroseksual. Mulai makan steak. Berhenti mencari topik untuk dibicarakan. Bai Ningbing tidak mengatakan. Sepertinya aku tidak merasakan suasana seperti itu. Tidak. Dia hanya menatap kosong bibir dan leherku. Cahaya tertentu mengikuti anggur merah yang ditelan. Turun ke tenggorokan sedikit demi sedikit. Ini tidak bergerak lagi. Aku memelototinya. Dia berbalik dengan panik. Dia pucat. Bibirnya tidak sengaja digigit. Menampilkan darah merah cerah. Saya tidak punya pilihan selain menontonnya, saya hanya menontonnya langsung. Jangan licik. Kami akan segera menikah. Nona Bai, bisakah kamu melakukan sesuatu di atas papan? Mengambil begitu banyak foto saya. Saya menemukan begitu banyak orang melihat saya. Sepertinya dia juga menyuap pengasuhku. Jika dia tidak mati begitu menyedihkan di kehidupan sebelumnya. Saya sudah menelepon polisi dan menuduhnya cabul. Tapi asistennya juga bilang. Bai Ningbing sakit. Kau harus lebih sabar menghadapi pasien. Saya berinisiatif untuk memegang tangannya. Namun, ekspresinya langsung menegang. Mencelupkan tisu ke dalam air. Dengan lembut bersihkan noda darah dari telapak tangannya. Tangannya sangat indah. Berhenti mencubitnya, oke? Bai Ningbing tidak menjawabku. Hanya menatap alisku dan kakak setengah bodoh bertanya padaku. Apakah Anda bersedia menikah dengan saya sekarang? Anda memberi saya pilihan yang tidak saya inginkan. Bahkan, Anda bisa lari dari pernikahan jika Anda tidak mau. Atau menemukan Anda menunjuk hidung Anda dan memarahi. Katanya aku tidak akan pernah menikahimu. Aku menatap matanya. Saya tidak punya masalah melakukan ini. Tapi apa yang akan terjadi padamu? Hasilnya jelas. Dia akan mati. Saya tidak memahaminya di kehidupan sebelumnya. Betapa lemah dan tidak kompetennya orang. Anda bahkan tidak berani bertemu. Hanya dengan berita pernikahan yang kabur. Akhiri saja hidupmu sesuka hati. Tapi aku tidak tahan dengan kematiannya. Prajurit Kerah Putih adalah seorang jenius yang tidak diragukan lagi. Mata pedas. Latar belakang saya adalah misteri. Saya menggali rumah dan tidak menemukan latar belakangnya. Hanya bisa melihatnya merebut tren internet. Meroket. Mengobrol dan tertawa. Keluarga lama Jiang Cheng tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Tapi orang seperti itu. Di saat terbaik dalam hidupku. Bunuh diri untuk seorang pria. Di kehidupan sebelumnya, es putih menjadi lelucon di mulut dunia. Dipenuhi dengan judul nomor 1 dalam daftar otak cinta. Sengaja haib rumah. Seberapa buruk dimarahi? Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Dalam perjalanan pulang, kepalaku menjadi kosong dan banyak berdering. Akhirnya, saya menyaksikan mengemudi tanpa ekspresi. Es putih. Memutuskan untuk berbicara dengan asistennya dalam 2 hari. Aku sungguh tidak tahu. Bagaimana Anda bergaul dengan orang ini? Dan apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang penyakitnya? Sebuah Rolls-Royce hitam diparkir di depan villa saya. Ini kebetulan. Saya bertemu Ruyan Liu yang datang dengan kue. Mata Bai Ningbing menyipit. Apakah Anda ingin turun dan menyapa? Aku memiringkan kepalaku dan bertanya padanya. Ruyan Liu adalah teman baikku. Tidak. Bai Ningbing membungkuk dan melepas sabuk pengamanku untukku. Pulanglah dan katakan tidak. Hatiku tiba-tiba membeku. Bertaruh pada lapisan kepahitan. Seperti menelan coptis. Aku meraih pergelangan tangannya. Dia dan aku benar-benar hanya berteman. Jangan pikirkan itu. Tidak benar-benar tidak. Aku menoleh dan melihatnya mengebor setir dengan kencang. Mengulurkan tangan dan menyentuh ujung jarinya. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada sesuatu? Jangan simpan di hatimu.
Bisa merepotkan untuk bergaul. Bai Ningbing dipaksa olehku untuk berbalik dan melihat ke tempat lain. Katakan perlahan. Aku sangat tidak menyukainya. Kalau begitu, jangan akrab dengannya. Aku menepuk kepalanya sebagai penyemangat. Dia hanya temanku. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menyukainya. Dan mulai sekarang kita adalah suami istri. Ini adalah hubungan yang berkali-kali lebih dekat darinya. Jika Anda keberatan dengan hubungan saya dengannya, saya juga akan memperhatikan untuk menjaga jarak darinya di masa depan. Bai Ningbing sedikit terkejut. Kamu akan menjauh darinya untukku. Kenapa tidak? Aku tersenyum pada Bai Ningbing. Kami adalah suami istri. Bai Ningbing tercengang. Entah kenapa sedikit tercengang. Saya menghampirinya saat setrika masih panas dan menyuruhnya melihat. Semua hanya bisa diselesaikan dengan membicarakannya, kan? Apa yang membuatmu tidak puas denganku? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, pastikan untuk memberitahu saya. Jangan menahannya di hatimu dan membuat dirimu setengah marah. Aku belum tahu apa-apa. Untungnya, saya mungkin bisa mendeteksinya. Bai Ningbing tidak tahu bagaimana menangani hubungan intim. Dia menerapkan alat negosiasi bisnis untuk emosi. Mengancam keluarga saya untuk menikah. Saya bingung ketika saya berinisiatif untuk datang ke pintu. Saya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Secara emosional, putih kecil itu agak menakutkan. Tidak apa-apa, saya pikir saya bisa mengajarinya perlahan. Ruyan Liu melihatku turun dari truk es. Jipitkan matamu. Dia terlihat sedikit buruk. Mengusir. Ruyan Liu juga datang kepadaku, kamu memutuskan untuk menikahinya. Dia cantik dan kaya. Gaya yang bagus dalam lingkaran. Tidak ada skandal. Mengapa tidak menikah? Tapi dia berhenti di tengah jalan. Sedikit bingung, sedikit berantakan. Dengan sedikit marah. Sedikit tidak sabar. Akhirnya, kalimat kering. Apakah Anda yakin Anda menyukainya? Di lingkaran ini. Ada beberapa pernikahan karena saya suka. Saya pengecut dan cocok untuk memperkosanya. Ruyan Liu melebarkan matanya. Dia masih bisa memiliki kita berdua. Ruyan Liu. Aku menyela dengan wajah dingin. Aku akan menikah. Jangan mengatakan beberapa kata. Membuat orang salah paham. Jadi aku pulang. Sudahlah, dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika aku hidup kembali, aku tidak. Cari tahu sikap Liu Ruyan terhadap saya. Sangat bagus saat bagus. Ya, untuk membelikan kalung untukku. Berjalan melalui kota-kota Nordik. Itu buruk ketika itu buruk. Aku masih tidak ingat hari ulang tahunku. Saya menyebutkan pernikahan dengannya di kehidupan sebelumnya. Ditolak. Dia bilang dia ingin bermain selama 2 tahun lagi. Alhasil, saat membuat manusia salju di St. Petersburg. Jatuh cinta pada seorang anak laki-laki pada pandangan pertama. Menikah dengan cepat dan memiliki anak dalam waktu kurang dari 3 bulan. Suaminya sangat mengkhawatirkan kehadiranku. Aku juga tahu. Aku belum menghubunginya. Tapi saya tidak ingin berakhir di Yonglian. Liu Ruyan mengetahui kematianku. Seharusnya sedikit sedih. Lagi pula, ibu dan ayah tirinya karena adiknya. Saat kau menamparnya, aku duduk bersamanya di atap. Menghitung bintang sepanjang malam. Ketika saya pergi mencari Bai Ningbing keesokan harinya. Dia masih rapat. Melalui jendela kaca transparan. Lihatlah keseriusan alisnya yang berkerut. Rok di tubuh juga memiliki sedikit lebih banyak kekuatan. Aku menunggu di ruang istirahat. Mampir untuk mengobrol dengan asistennya. Mulut asistennya lengket. Telah berputar-putar dengan saya. Sebutkan penyakitnya. Dia juga berpura-pura tuli dan bisu seolah-olah dia tidak tahu. Saya tidak berdaya. Tidakkah menurutmu itu jelas bagiku? Apakah yang terbaik untuk kondisinya? Tapi Nona tidak ingin Anda tahu. Dia bilang dia ingin sempurna di matamu selamanya. Dia memberitahu saya segera setelah dia menunjuk. Nona, saya harap Anda bisa mengandalkannya. Apa yang kau bicarakan? Bai Ningbing masuk setelah pertemuan. Aku sedang berjalan, menarik rokku. Terlihat sedikit lelah. Katakanlah Anda sangat tampan, apakah Anda pernah menjalani operasi plastik? Aku bersandar di sofa dan tersenyum padanya. Tapi asistenmu bilang tidak. Itu sangat disayangkan.
Saya tidak bisa mengikuti penampilan Nona Bai. Bai Ningbing tercengang. Asisten sudah pergi secara berurutan. Dan menutup pintu. Suasana sangat sunyi di ruang tunggu. Saya mendengar Masa dalam gaun es putih. Suaranya luar biasa. Kamu suka tampilan ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan? Dan aku mengangkat alis. Mungkinkah itu? Nona Bai tidak memiliki kesadaran akan kecantikannya sendiri. Telinganya sedikit merah. Ia memalingkan wajahnya karena malu. Berhenti menatapku. Omong-omong, aku masih memanggilmu Nona Bai. Apakah terlalu berkarat? Dan aku berjalan ke arahnya. Mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dan aku meletakkan kepalaku ke telinganya. Bolehkah aku memanggilmu kakak? Bai Ningbing mendorongku menjauh. Dia tiba-tiba marah. Saya tidak tahu mengapa dia marah. Seperti saya tidak mengerti. Kenapa dia menyukaiku? Dia duduk di belakang mejanya. Balikan punggungmu padaku. Ada kebencian yang mendalam dalam suaramu, pergilah. Tapi aku masih ingin makan malam denganmu. Tidak perlu, Bai Ningbing menolakku tanpa ragu. Ada yang harus kulakukan di siang hari. Apa yang orang ini lakukan? Aku menatapnya bersemangat dan lambat, oke? Harap perhatikan waktu. Kamu harus keluar dengan tasmu. Apa momen di luar pintu? Dalam ekspresi gugup asisten. Saya mendengar hal-hal yang menghancurkan. Dan raungan rendah Bai Ningbing yang menyakitkan. Tidak ada komentar tentang saya dengan sengaja. Gumaman rasa sakit dan keputusasaannya. Dengan suara kaca pecah. Aku mengetuk meja asisten di depanku. Ekspresi serius. Apakah Anda masih tidak akan memberitahu saya apapun? Dia sedang menabung. Dan aku mengabaikannya. Baru saja mendorong pintu dan masuk. Milisi kulit putih menjadi sangat malu. Berkerumun di sudut dengan lututku. Duduk di atas pecahan kaca. Ujung jari berlumuran darah. Saya tidak tahu apakah saya menggalinya sendiri atau terakaca. Aku menginjak pecahan kaca dan berjalan mendekat. Sepatu menetes pada partikel pecah yang menguap. Membuat suara tindik. Bai Ningbing menundukkan kepalanya karena panik. Gemetar. Tidak akan menatapku apapun yang terjadi. Saya hanya bisa berhati-hati. Gunakan tang untuk mengambil pecahan kaca darah di telapak tangan Anda. Bai Ningbing akan mengangkat kepalanya sekarang. Menatapku untuk setengah hadiah. Katakan itu jelek, kan? Tanganmu? Dan saya tercengang. Menatap di depan Anda. Jari dengan hanya lapisan tipis daging. Aku hanya bisa bergumam. Betapa bodohnya pria ini. Ini sangat indah, mau tak mau aku melihat ke bawah dan mendekati ujung jarinya. Dicium dengan lembut. Ini sangat bagus. Bai Ningbing masih tidak terlalu senang. Dia bertanya padaku tentang kamu dan mantanmu. Kau juga bilang begitu? Apa yang menyenangkan saya baik untuk saya? Panggil aku kakak perawatan ini. Apa semua mantanmu sudah memilikinya? Aku terdiam. Ternyata orang ini menjadi gila karena ini. Saya pikir itu adalah keluarga kandungnya. Punya saudara laki-laki atau semacamnya. Akan dirangsang oleh kalimat itu kakak. Setengah hari atau serangan otak cinta. Jelas orang yang sangat kuat dan kuat. Bagaimana Anda bisa begitu tersiksa oleh emosi? Aku menyentuh kepalanya. Bodoh mendesah. Aku sudah banyak bicara. Bagaimanapun, dia terlihat baik dan memiliki keluarga yang baik. Banyak orang mengikuti saya. Pasti ada beberapa detak jantung. Tapi dalam keluarga seperti kita, jatuh cinta dan menikah itu berbeda. Ibuku memberitahuku sejak lama. Cinta bisa dibicarakan olehku. Tetapi ketika Anda tua, Anda harus kembali dan menikah dengan benar. Aku membantunya berdiri. Duduk di sofa. Biarkan pembersih masuk dan membersihkan tanah. Tuangkan segelas air hangat lagi untuknya. Sibuk sebelum dan sesudah. Bai Ningbing memegang tanganku. Anda tidak harus melakukan hal-hal ini. Aku duduk di bawah berat badannya. Benar-benar berpikir. Pria ini? Saya harus memeriksa berapa banyak mantan pacar yang saya miliki. Saya dulu suka bermain. Saya telah melakukan banyak hal konyol. Jika dia tidak keberatan, aku tidak bisa menahannya. Jangan hubungi mereka lagi. Kata-kata tiba-tiba dari milisi kulit putih mengganggu pikiranku.
Dan aku melihat ke samping ke arahnya. Lihat wajahnya yang serius. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk pergelangan tangannya. Kau memberiku perintah? Tubuhnya tiba-tiba tegang. Bernapas itu ringan. Seperti reaksi tiba-tiba. Dia menoleh dengan gugup. Jika Anda ingin menghubungi saya, tolong beritahu saya sebelumnya. Kalau tidak, saya tahu saya menyela dia. Saya tidak akan menghubungi mereka lagi. Tanya dia lagi, kamu sangat marah barusan. Itu karena mantanku. Bai Ningbing tidak berbicara. Saya sedikit tidak berdaya. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada sesuatu? Aku benar-benar lelah darimu. Jangan katakan apapun. Entah kenapa marah dan melempar sesuatu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membujukmu. Jadi semua mantanmu lebih baik dariku. Benar? Bai Ningbing tiba-tiba menyela. Mata merah. Anda menanyai saya seperti anak kecil. Bagaimana hal-hal sampai di sini? Jelas, saya ingin mengobrol baik dengannya. Aku berdiri dan bertanya padanya tanpa daya. Saya tidak bisa menahannya jika Anda keberatan. Saya tidak berpikir saya pernah menjalin beberapa hubungan. Anda melanggar hukum. Masa lalu ada di masa lalu. Kenapa kamu robek? Nona Bai. Gali hal semacam ini dan minta bersih. Apakah itu benar-benar membuatmu bahagia? Oke, kalau begitu saya beritahu. Aku memang membicarakannya. Dan ketika Anda berbicara dengan mereka, mereka semua menyukainya dengan tulus. Apakah Anda senang mendengarnya? Mata milisi putih semakin merah. Air mata ikan mas kuning cerucian. Dia melihatku berdiri. Ingin sekali menarik lengan bajuku. Tapi aku dengan lembut melayang pergi. Suaranya juga sedikit bingung. Setelah saya berpikir bahwa selama saya bekerja sama dengan baik dengan Anda, kita bisa akrab. Tapi sekarang aku baru sadar. Saya tidak bisa beradaptasi dengan sirkuit otak Anda sama sekali. Lihat mata merahnya. Nada telah melambat sedikit. Kamu tidak merasa bahagia saat bergaul denganku. Dia juga melukai dirinya sendiri, Bai Ningbing. Kalau tidak, mari kita hancurkan pernikahan. Tidak mundur, es putih, menatapku dengan sangat tegas. Mengangkat mata merah itu. Memegang lenganku. Ulangi pernikahan itu berulang-ulang. Aku sangat dekat dengan wajahnya. Cukup dekat untuk melihat bintik-bintik halus di pipinya. Bulu itu cocok dengan nada mengasihaninya. Ini benar-benar terasa seperti aku menindas seorang anak. Aku mengusap rambutnya dengan kepala kosong. Menanyakannya lagi jadi katakan padaku. Kenapa kamu mau menikah denganku? Cahaya Bai Ningbing berkedip. Aku tanpa sadar memiringkan kepalaku dan meraih daguku dan memberitahuku. Suster Lin Bing, katakan padaku. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Aku tidak mau. Jadilah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bulu matanya bergetar. Aku ingin menikahimu. Kenapa kamu mau menikah denganku? Matanya berlinang air mata. Berkedip padaku. Menyenangkan untuk memohon dan sulit untuk dikatakan. Aku akan mengatakannya untuknya. Anda menyukai saya, kan? Apa yang tidak bisa kamu katakan, bodoh? Aku mengusap pipinya. Ingin berdiri. Tapi dia dicengkeram dan ditekan di sofa. Kulit yang awalnya jinak terkoyak. Dia merangkul bahuku. Menangis pelan, aku sangat menjijikan, kan? Orang menjijikan sepertiku sepertimu. Mengganggu, bukan? Aku menatapnya tak percaya. Apa yang terjadi di kepala orang ini? Dia menjijikan yang dia benci. Apa dia tidak tahu? Wanita yang paling dicari untuk menikah di internet. Apakah dia nomor satu? Bagaimana bisa orang seperti dia merasa begitu rendah diri? Sepertinya aku mengintip sesuatu. Dia memegang wajahnya dan memaksanya untuk mengangkatnya. Hapus air mata dari matanya. Ketika teman-temanku tahu aku bisa menikahimu. Iri. Katanya aku menyimpan 8 keberuntungan seumur hidup untuk menikahimu. Bagaimana itu menjadi hal yang memalukan untuk datang kepada Anda? Dia membenamkan kepalanya di leher dan bahuku. Dia tidak pernah berbicara. Tapi aku tidak menangis. Aku menepuk punggungnya. Mendesah sedikit, kakak. Bisakah Anda memiliki kepercayaan diri? Gedung perkantoran 32 lantai adalah properti Anda. Siapa di luar yang melihatmu berteriak bos dengan tidak hormat? Kamu sangat cantik.
Bahkan jika aku tidak menyukaimu, itu normal. Tubuh Bai Ningbing bercabang. Sedikit takut. Surat itu berbisik bahwa kamu menyukaiku. Atau yang lain? Apakah Anda pikir seorang pria datang kepada Anda setiap hari? Sudah penuh, ada apa? Aku menepuk punggungnya. Beritahu adiknya dengan sangat lembut. Anak laki-laki. Tidak akan disia-siakan untuk orang yang tidak tertarik. Anda juga perlu memiliki kepercayaan diri pada waktu. Kamu baik. Sangat bagus. Kami akan baik-baik saja di masa depan. Kamu percaya padaku. Bai Ningbing mulai menangis lagi. Air mata membasahi kerahku. Hangat dan sedikit terkutuk, kamu tidak bisa membohongiku. Jangan berbohong padamu, hatiku berantakan. Sentuh daun telinganya dengan ringan. Rasakan panasnya leher dan bahu. Dan jantungnya berdebar kencang. Mungkin semua mantanku tidak pernah memiliki tipenya. Ini hal baru. Saya pikir inti beku putih terlalu rapuh. Sebuah kata dari saya. Satu kata. Sikap dapat dengan mudah menghancurkannya. Seperti ini. Seharusnya tidak muncul di bos dari perusahaan yang terdaftar. Tapi kenyataannya sangat aneh dan konyol. Berdiri dengan canggung. Pipi jadi merah. Dia hanya menatapku dengan wajah dingin. Tanyakan dengan lembut apakah Anda lapar. Pada satu titik saya berdiri dan merapikan punggung saya. Setelah kitab suci yang berantakan diremas ditarik ke bawah, tutupi. Pinggang terbuka. Wajah Bai Ningbing berpaling. Merah seperti apel matang. Lihat hatiku selaras. Sangat polos. Orang ini hampir berusia 30 tahun. Tidak, belum. Aku menahan tebakanku. Tanya dia dengan malas. Anda dapat meminta asisten untuk berkemas dan membawanya. Aku tak mau pindah. Sangat baik. Bai Ningbing keluar untuk mencari asisten dan memesan sesuatu. Aku melihat sosoknya dari lampu belakang. Mengulurkan tangan dan menarik panjang kakinya. Semakin saya merasa bahwa rasio orang ini sangat bagus sehingga meledak. Tampan dan dalam kondisi bagus. Kaya dan jangan main-main. Jika tidak, masalah mental seperti apa? Itu tidak akan mencapai saya selama sekitar 8 kehidupan. Dan aku menghela napas. Aspek utama dari kondisi mental Bai Ningbing yang buruk. Dari insomnia. Asistennya memberitahunya dengan memalukan. Aku punya banyak malam. Bai Ningbing tidur dengan fotoku di pelukannya. Saya tidak bertanya dari mana dia mendapatkan foto itu. Asisten itu menghela napas lega. Tunggu sampai Anda kembali ke Bai Ningbing. Menatapnya di tempat kerja untuk sementara waktu. Telinganya merah. Aku tak bisa konsentrasi. Letakkan dokumen di tangan Anda. Apakah itu bagus? Tanpa sadar aku mengangguk setengah hadiah. Ingat konfirmasi Anda sendiri. Bolehkah aku datang dan melihat rumahmu? Adapun rumah baru yang Anda siapkan. Bai Ningbing tertegun sejenak. Kenapa tiba-tiba ingin ke sana? Aku ingin melihatnya. Bagaimanapun, itu juga tempat tinggal di masa depan. Dia tidak pernah menolak kata-kataku. Aku hanya mengangguk. Jika Anda tidak puas, tolong beritahu saya lagi. Berjalanlah ke manor yang elegan dan mulia itu lagi. Mataku tidak bisa menahan basah. Disinilah matahari masuk, semacam diagonal. Ini hangat dan nyaman di tubuh Anda. Tidak sedingin kehidupan terakhir. Aku diam-diam memutar mataku. Ruang terkunci di ujung kanan lantai 2. Aku tahu itu penuh dengan fotoku. Dan lukisan yang dia salin. Ini jelas wajahku. Ada selembar kertas hitam di sudut mata. Aku mengikuti Bai Ningbing ke kamar tidur dalam diam. Itu ditutupi dengan spray merah cerah. Selimut dicetak dengan kata bahagia yang besar. Berdiri di samping tempat tidur. Saya agak ingin tertawa dan saya ingin menangis. Akhirnya, dia menarik lengan es putih. Apa kamu benar-benar ingin menikah denganku? Nah, apakah Anda memiliki ketidakpuasan? Semuanya baik-baik saja dan aku menariknya ke tempat tidur. Kapan Anda mulai bersiap? Beberapa hari terakhir. Dia dengan terampil meregangkan jari-jarinya untuk saya mainkan. Sangat bagus. Di kamar sebelah. Tempat dia bunuh diri di kehidupan terakhirnya. Darah berceceran di seluruh lantai. Dan sekarang dia memelukku dan bersandar di bahuku. Lembut dan patriotik.
Seperti kepala penuh. Seekor binatang yang duduk-duduk di halaman berjemur di bawah sinar matahari. Apakah saya mengubah hidupnya? Pernikahannya sudah dekat. Saya pergi kepadanya setiap hari. Tetap terlambat. Ibuku memarahiku beberapa kali. Bai Ningbing tampaknya sangat senang. Dia makan lebih banyak. Sedikit lebih gemuk, jari kurus, beberapa tael daging lagi. Aku akan menemukannya sekali. Di lantai bawah perusahaan. Saya melihat Ruyan Liu menunggu di sana. Dia menangkapku begitu dia datang, kamu ditangkap olehnya. Aku akan membawamu pergi. Kita akan ke Amerika Utara, kamu gila. Aku tidak mau melepaskannya. Apapun yang Anda inginkan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu jatuh seperti ini lagi. Ruyan Liu mengertakkan giginya, kamu tidak menyukainya. Kamu adalah hal baru. Anda tidak bisa begitu saja membuang seluruh hidup Anda ke dalam ini. Apa hubungannya denganmu, apakah aku menyukainya atau tidak? Saya merasa aneh. Tidakkah kau pikir kau terlalu lunak? Ruyan Liu membuka matanya yang merah. Wajahnya tiba-tiba ditutupi dengan jendela monumen. Sepertinya dia sedang fit. Dia memohon padaku dengan suara yang sangat lembut, akankah kita menikah? Fang Yuan, kamu tidak bisa meninggalkanku sendiri. Dia malu seperti dipukuli. Roknya kusut di badan. Kuning memohon belas kasihanku. Saya ingat saudara laki-laki saya menikah di kehidupan masa lalu Liu Ruyan. Katakan padaku. Asalkan kamu menikah dulu. Dia benar-benar gila. Apa cinta pada pandangan pertama itu sederhana dan imut? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan persahabatan antara Anda dan dia sebelumnya? Dia hanya mengandalkanmu untuk tidak tertarik pada wanita selama ini. Menarik. Dia satu-satunya temanmu dari lawan jenis. Pelecehan tak terkendali seperti itu. Ruyan Liu, aku memanggilnya dengan ekspresi rumit. Tepuk tanganmu dan tepuk abu di bahunya dan kembali. Sepertinya aku belum mendengar apapun hari ini. Anda harus memperhatikan ketika saya menikah. Kalau tidak, orang akan salah paham dan tidak tahu. Dia menatapku kuning dan kuning. Begitu saja, air mata jatuh Nan. Aku hanya melewatkannya sekali. Apakah tidak ada jalan untuk kembali? Kita adalah teman. Saya menjawabnya dengan kata-kata dia menjawab saya di kehidupan sebelumnya. Jika kau mau, kita bisa menjadi seluruh hidup kita. Saat Anda mendorong pintu masuk, milisi putih sedang duduk di sofa. Penuh tekanan rendah. Kenapa kau terlambat hari ini? Saya bertemu seorang teman di lantai bawah. Mengobrol sebentar. Saya meletakkan makanan ringan yang saya bawa di atas meja. Berbalik, ia masih murung. Sedikit aneh. Apa masalahmu? Milisi kulit putih menatapku. Suara itu entah kenapa sedikit sedih. Bagaimana obrolan Anda dengan Ruyan Liu? Bagaimana kau tahu? Saya ingin bertanya bagaimana dia tahu. Mengingat sekelompok orang yang dia kirim di sekitarku. Saya tidak berpikir saya perlu mengatakan yang sebenarnya. Dia datang mencariku. Katanya dia ingin membawaku pergi. Kekesalan melintas di mata Bai Ningbing. Mengetuk pundaknya. Bersandar padanya. Malas berkata, tapi aku menolaknya. Aku bilang aku ingin tetap di sisimu. Suara tentara kerah putih menelan kejahatan tidak memuji saya. Dia memiringkan kepalanya. Apa yang harus dibanggakan? Aku berada di depan wanita lain. Tunjukkan kesetiaanmu. Aku mencubitnya karena tidak puas. Pura-pura marah. Bagaimana Anda bisa mengatakan apa-apa sama sekali? Prajurit kerah putih itu menatapku dengan tatapan kosong. Bangun setengah bodoh. Punya kotak dari laci. Terbuka adalah kalung kristal biru besar. Itu terlihat akrab bagi saya. Itu yang ada di lelang Hong Kong. Yah, aku tertawa terbahak-bahak. Kalung itu bagus. Itu bernilai banyak uang, tetapi harganya 300 juta. Berita utama malam itu adalah 300 juta. Pengganggu yang membeli kalung itu. Mengapa membeli ini? Kamu suka biru? Dia berbisik. Saya pikir itu cocok. Terima kasih, kakak. Dan aku memeluknya. Mengusap pipinya. Pelelangannya sudah 2 bulan. Mengapa mengeluarkannya hari ini? Kamu tidak bahagia hari ini. Dia berbisik. Aku akan memberikannya padamu untuk ulang tahunmu. Tapi saya pikir Anda bisa bahagia sekarang. Kapan saya menayangkannya?
Saya ingat apa yang baru saja saya pura-pura marah. Lucu tutup mulut. Orang ini nyata. Aku tidak bisa membedakan antara marah dan pura-pura marah. Aku menusuk wajahnya. Aku tidak marah. Aku melakukannya, tapi aku senang sekarang. Kakak, aku semakin menyukaimu. Putih beku. Pipi merah. Dan aku mendudukannya di pangkuanku. Dia dengan hati-hati mencium dahinya. Katakan yang sebenarnya. Kecuali saat dia menuduhnya. Saya tidak merasakan banyak penyakit dadi putih. Saat menghadapku. Dia hanya sedikit lebih tidak peka secara emosional. Orang normal yang tidak begitu mengerti laki-laki. Tapi asistennya mengingatkanku lagi dan lagi. Biarkan aku tidak memprovokasi dia. Saya tidak bisa tidak bertanya hari ini. Apakah kondisinya semakin memburuk? Asisten jalan lok-lok. Suasana hati wanita itu sebenarnya jauh lebih baik. Tidak ada lagi obat tidur di malam hari. Lalu kenapa kau terus menggangguku? Nona, karena kedekatanmu jadi lebih baik. Jika Anda lelah pergi, konsekuensinya bisa sangat serius. Dia memohon kepadaku. Entah apa yang ada di pikiranmu. Dekat dengan wanita itu. Tapi tolong jangan pergi begitu saja. Nona benar-benar menjadi gila. Aku akan mati, dan aku akan mengisinya kembali di hatiku. Aku menepuk pundaknya, jangan khawatir. Aku mencintainya lebih dari kamu. Aku bukan penyelamat. Saya bukan psikiater profesional. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Biarkan Bai Ningbing tidak terlalu sedih. Saya pikir dia bisa lebih bahagia. Dalam suasana hati yang baik. Di tempat lain selalu baik. Saat ayah Bai Ningbing menemukanku, aku masih sedikit terkejut. Lagi pula, ini pertama kalinya aku mendengar tentang keluarganya. Ayahnya dari keluarga Kim. Setelan yang sama. Wajah yang mirip dengannya. Temperamen yang benar-benar berbeda. Dia membuatku takut. Beritahu saya secara langsung segera setelah Anda datang, Tuan Fang. Aku ingin kau meninggalkan putriku. Aku sedikit bingung. Ambil cangkir teh dan minum air. Tanyakan dengan tenang berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya? 200 juta sudah cukup bagi keluargamu untuk selamat dari krisis ini. Dan aku berhenti. Bahkan, saya bahkan tidak tahu keluarga saya dalam krisis. Lihatlah dia diam-diam sejenak. Dengan tegas katakan kita adalah cinta sejati. Harus membayar. Bai Lingbing membelikanku kalung seharga 300 juta yuan. Harga Anda tidak cukup untuk membuat saya bersemangat. Dia tertawa mengejek. Menurut Anda apa hal yang baik untuk berada di dekatnya? Shen Xiao menatapku. Anda belum berhubungan dengan mantan pacar Anda, bukan? Cari tahu berapa banyak yang masih hidup. Dan Ruyan Liu itu. Apakah menurutmu Bai Ningbing akan melepaskannya? Dan adikmu. Anda pikir tidak apa-apa jika Anda berhubungan dengan Anda? Aku akan memberitahumu apa. Bai Ningbing tetap tidak akan melepaskannya. Cintamu padanya benar-benar besar. Semua orang di sekitarmu yang menderita. Kamu masih tertipu seperti orang bodoh olehnya. Aku tak tahu apapun. Bukankah itu lucu? Aku mengerutkan kening, jijik di mataku. Saya percaya pada milisi kulit putih. Itu bukan dia. Jika Anda pergi untuk memeriksa, Anda akan tahu. Dia tersenyum percaya diri dan mengatakan bahwa Xiao Fu perempuan. Trik yang saya gunakan pada ibunya saat itu. Dia pasti akan mengembalikannya padamu dengan utuh. Apakah Anda percaya atau tidak? Maka Nyonya Ling seharusnya tidak berada di sisimu sekarang, kan? Tidak, justru sebaliknya. Kami sangat senang sekarang. Dia tertawa penuh kemenangan. Dia tidak bisa melarikan diri. Terima nasibmu dan miliki keluarga yang hidup. Saya tidak tahan untuk meninggalkan semuanya. Dia sangat patuh sekarang. Menungguku di rumah setiap hari. Lembut dan lembut. Semua cakar dan bilah dipotong. Yang dijinakan hanya bisa menempel padaku. Itu harus halus seperti burung di dalam sangkar. Aku terbangun tiba-tiba. Hanya mimpi. Angin utara bertiup di kaca jendela. Hancurkan kayu linglung saya. Kalau dipikir-pikir, aku merasakan keringat dingin di punggungku. Saya belum pernah bertemu dalam hidup saya. Seseorang yang menyebalkan seperti ayah dari milisi kulit putih. Pikiran tentang teori kemenangannya tentang domestikasi. Saya merasa sakit dan ingin muntah.
Ini masih sore. Saya tidur siang selama 3 jam. Nyalakan telepon. Di atas. Itu adalah 16 panggilan tak terjawab dari Bai Ningbing. Saya menelepon kembali sebelum saya bisa berbicara. Itu terganggu oleh suara kasar dan mendesak Bai Ningbing. Kenapa tak jawab teleponku? Apakah Anda bertemu dengannya? Apakah dia bersamamu? Kau bilang apa? Apakah kamu tidak menginginkan saya? Ingin pergi, ingin keluar dari pernikahan. Ingin putus denganku. Berhenti menebak, aku tidak bisa tidak menyela dia. Aku tidak melewatkan teleponmu. Baru saja tertidur. Jangan pikirkan itu. Bai Ningbing terdiam. Bernapas agak berat. Baba yang sedih setengah bodoh memberitahuku Fang Yuan. Aku takut suaranya terlalu sedih dan menyedihkan. Itu membanjiri saya dengan belas kasih. Tidak takut. Aku menghela nafas. Dia mungkin ayahmu. Tapi itu orang asing bagiku. Aku masih lebih percaya padamu, kau mengerti? Milisi kulit putih tidak menjawabku. Hanya saja suaranya sangat lembut. Aku mau menemuimu. Bai Ningbing datang ke rumahku untuk menjemputku. Begitu masuk mobil, aku langsung diseret olehnya. Dia merangkul kepalaku dan menguburnya di sumur. Aku memohon padamu untuk tidak mempercayainya. Jangan percaya sepatah kata pun. Ya, aku menepuk punggungnya. Jawaban singkat, saya hanya percaya Anda. Bai Ningbing mengangkat kepalanya. Bulu mata ternoda air mata. Di bawah pengawasan saya. Dia sekarang sangat nyaman di depanku. Ekspresikan emosi. Dirugikan. Sedih atau apapun, katakan padaku. Alih-alih menahannya di hatimu. Seperti sekarang katanya cemberut. Bisakah kamu berhenti melihatnya di masa depan? Aku benar-benar takut hari ini. Ketika Anda tidak menjawab panggilan saya. Aku merasa seperti aku benar-benar akan mati. Jangan katakan kata itu. Aku menutup mulutnya dan kamu akan hidup 100 tahun. Emosi Bai Ningbing terganggu. Sedikit linglung untuk sementara waktu. Dan aku mengusap kepalanya. Mikrokelengkungan sudut bibir. Anda tidak ingin saya bertemu dengannya. Aku pergi. Bagaimanapun, karena kamu aku melihatnya. Kakak, kamu harus percaya diri. Aku meraih tangannya. Apa yang orang katakan tentang Anda? Aku tak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya percaya apa yang saya lihat dan dengar. Percaya apa yang kamu katakan padaku. Anda benar-benar orang yang luar biasa, luar biasa. Kakak, kamu luar biasa. Anda harus percaya diri. Paham? Tentara Kerah Putih punya harga diri rendah. Aku tidak tahu. Apa yang telah dia alami? Membuatnya merasa minder dan penakut. Terutama secara emosional. Selalu kuning seperti lalat tanpa kepala. Merasa tidak layak untuk cinta siapapun. Hari-hari ini. Saya memujinya ketika saya mendapat kesempatan. Dari penampilan hingga pengetahuan. Dari kekayaan ke status. Mereka mengatakan mereka terlihat sangat lucu ketika mereka melihat kuku mereka. Hanya cukup percaya diri. Tidak seperti burung yang ketakutan. Saya ketakutan. Aku berharap. Milisi kulit putih bisa berada dalam hubungan intim ini. Santai dan bahagia. Alih-alih stres sepanjang hari. Ingin tahu apakah saya akan marah? Bagaimana cara menyenangkan saya? Seberapa melelahkan itu? Kakak, aku sudah dewasa. Punya penilaian sendiri. Bukan karena kata-katanya yang santai. Ubah pikiran Anda tentang Anda. Aku membungkuk dan memeluk Bai Ningbing. Saya suka bahwa Anda memiliki mulut yang panjang juga. Jika ada sesuatu saya akan bertanya. Jangan pernah pergi. Dan kamu sangat baik. Aku juga tidak ingin membiarkanmu keluar. Ini murah untuk orang lain. Cahaya yang hancur bersinar di mata Bai Ningichi. Panas seperti berlian. Dibandingkan saat pertama kali bertemu dengannya. Sekarang. Temperamen dingin di tubuhnya jelas sedikit kurang. Sedikit lebih manusiawi. Tak lagi seperti kayu busuk yang bisa mati kapan saja. Keberadaan saya. Akhirnya berdampak nyata padanya. Saya mungkin bisa menebak. Keluarga asli Bai Ningbing membuatnya sangat sengsara. Ayahnya ingin dia mati ketika dia lahir. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Aku memegang tangannya di hatiku.
Tapi ayahmu mencintaimu. Dia tidak mencintaiku, kata Bai Ningbing sambil tersenyum masam. Dia baru saja terjebak denganku. Dia tidak sepertimu. Dia adalah pria yang sangat tradisional. Bahkan dengan pendidikan tinggi, Anda masih dapat mencapai kesuksesan intelektual. Setelah saya lahir, semua perlawanannya menjadi hampa. Dia tidak bisa membiarkan saya pergi karena rasa tanggung jawab. Tapi sendiri. Tidak bisa memberi saya kehidupan materi yang berlimpah. Jadi dia terpaksa tunduk pada nasibnya. Nada suaranya bingung dan bingung ketika dia mengatakan ini. Rongga mata juga diwarnai merah. Melembabkan seperti lapisan kabut air. Saya merasa sedikit tertekan. Tapi semua ini bukan salahmu. Alasan ayahmu menanam. Bukan terserah Anda untuk menanggung akibatnya. Rasakan kehangatannya. Katakan padanya dengan serius. Kakak, kamu hebat dan luar biasa. Ayahmu akan bangga padamu sekarang. Prajurit kerah putih itu tersenyum pahit. Dia menyentuh kepalaku. Hanya kamu yang akan selalu menganggapku baik. Jadi aku hanya memilikimu, dia memelukku erat. Dagu di atas kepalaku. Mohon dengan sangat serius, Anda pasti tidak menginginkan saya. Kalau tidak, aku akan menjadi gila. Buka kotak surat. Ketika saya melihat tumpukan email yang melecehkan itu, aku ingin melihat sejenak betapa orang itu membenciku. Itu akan membuatnya tidak nyaman. Kebahagiaan putri begitu besar. Bertekad untuk menghancurkan. Aku menarik napas. Email sebagian besar mengancam. Atau lampirkan foto mantan saya. Katakan betapa menyedihkannya situasi mereka. Serius membujukku untuk menjauh darinya. Saya bahkan tidak membacanya dan hanya menghapus email itu. Saya sedang merencanakan pernikahan baru-baru ini. Daftar tamu di sisi rumah saya sepanjang hari. Terbakar habis. Saya memiliki lebih sedikit kontak dengan Bai Ningbing. Jadi di malam hari, asisten jalanan dengan cemas mengatakan panggilan bunuh dirinya. Saya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Setengah dari patung itu jatuh ke dalam gua es. Bai Ningbing baru saja bertemu dengan ayahnya sebelum bunuh diri. Aku tidak tahu apa yang orang itu katakan padanya. Merangsang sarafnya yang rapuh. Dia memotong pergelangan tangannya begitu dia pergi. Cukup ditemukan tepat waktu. Pintu masuk ruang gawat darurat. Aku berjongkok di dinding dengan selendang di pelukanku. Gigi tidak bisa berhenti gemetar. Bagaimana bisa ada ayah seperti itu? Dia pasti tahu Bai Ning. Kondisi mental es rapuh. Tanpa ragu. Secara brutal mendorongnya sampai mati. Saat es putih didorong keluar. Tangan dengan air. Wajah pucat. Kulit yang akhirnya saya besarkan akhir-akhir ini. Ditinju. Sudah bersih. Aku duduk di kursi dekat tempat tidur dan menatap kosong ke arahnya. Butuh waktu lama untuk tinggal. Sampai dia bangun. Begitu dia bangun, dia melihat suaraku menghancurkan. Mencari untuk memanggil nama saya Fang Yuan. Aku mengabaikannya. Bangun dan keluar untuk memanggil dokter. Tunggu dokter mengambil botolnya. Aku berdiri di samping tempat tidur. Menatap dia wajah pucatnya. Membuatnya takut. Jika Anda mengatakan dengan panik bahwa Anda tidak bahagia, marahi saja saya. Pukul aku juga. Ayolah. Jangan abaikan aku, Fang Yuan, dia sepertinya takut dengan kekerasan yang dingin. Setiap kali aku berdiri dan mengabaikannya. Dia panik seperti anak kecil. Tarik lengan bajuku dan mohon maaf. Tapi kali ini aku tidak akan mengikutinya. Aku mengabaikannya sepanjang hari. Aku melihatnya kehilangan akal. Jatuh ke dalam kebingungan dan berjuang dengan bekas luka di pergelangan tanganku. Dia memecahkannya lagi dan lagi. Terus berdarah. Bahkan dokter tidak bisa tidak membujukku. Memperhitungkan suasana hati pasien. Aku tahu, bisikku, jangan khawatir. Kembali ke bangsal. Es dadih putih tercengang. Aku menatap kosong ke jendela. Ia terlalu rapuh dan frustasi. Seperti kalimat tanpa jiwa, kulit membeku putih. Saya berdiri 3 meter jauhnya. Aku memanggilnya dengan lembut. Nada tanpa emosi. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Tutup matamu kesakitan dan menolak menjawabku. Aku tidak peduli dengan pelariannya. Katakan padanya dengan jelas bahwa kita harus memutuskan pernikahan. Vas di meja samping tempat tidur rusak.
Ada keganasan sesaat di wajahnya. Dengan cepat berubah menjadi dekadensi dan keputusasaan yang ekstrim. Dia memanggilku dengan tenggorokan serak. Saya ingin turun dan datang kepada saya. Luka di pergelangan tangan robek lagi. Darah menyembur keluar. Dan saya naik dan saya mengambil pergelangan tangannya. Menyentuh rambutnya yang berantakan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kunci aku seperti ayahmu. Yang dijinakan hanya mendengarkan Anda. Atau kau lebih suka melukai dirimu sendiri? Tidak akan menyentuhku. Fang Yuan White Frozen Head Up. Lihat aku kuning seperti binatang kecil. Saya menjawab untuknya. Kau akan memilih yang kedua, bukan? Aku membungkuk dan mencium bibirnya. Berlama-lama tanpa sedikit pun nafsu. Saat dia pergi, ujung jarinya mencubit pipinya. Kakak, kamu tidak seperti ayahmu. Kita tidak akan berakhir seperti mereka. Saudari Bai Ningbing. Sayang, apa yang kamu takutkan? Aku merasakan diriku sendiri. Sepertinya bisa mengintip sedikit isi hati ayahnya. Dia tahu bahwa bahkan jika Ibu Bai Ningbing menerima takdirnya, ikuti dia dengan patuh seumur hidup. Tidak senang sama sekali. Pernikahan ini jauh dari kata bahagia seperti dugaannya. Jadi dia tidak bisa melihat kebahagiaan Bai Ningbing. Bai Ningbing mendapatkan cinta yang dia inginkan dengan mudah. Buat dia merasa gagal. Bahkan marah. Dia terus menekankan padaku. Bai Ningbing adalah putrinya. Anda akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dia juga telah mencuci otak Bai Ningbing. Aku memeriksa pengawasan. Sebelum dia pergi. Kata terakhir yang saya katakan kepada Bai Ningbing adalah putrinya. Kau akan lihat. Selama kamu masih hidup. Cepat atau lambat. Anda tidak bisa menahannya. Perlakukan dia seperti aku memperlakukan ibumu. Saat itu, hadiah ibumu adalah masa depannya. Dan aku agak tertawa sinis. Ternyata orang ini juga mengenal ibu Bai Ningbing. Istrinya sengsara. Bai Ningbing tidak ingin aku menjadi ibunya. Dia tidak ingin menyakitiku. Aku juga benci gen kotor di tubuhku. Di bawah stimulasi. Pilih untuk mengakhiri hidupmu tanpa ragu. Apakah Anda merasakan perbedaan antara Anda dan dia? Aku berjongkok di samping tempat tidur. Ia menatap mata Bai Ningbing dengan sangat serius. Dia mengetahui kepergian ibumu. Hanya kekuatan. Ancaman dan bahkan penjara. Lakukan semua hal media. Dan kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Aku meraih tangan kanannya yang tidak terluka. Jari-jari saling bertautan dengannya. Kakak, apakah kamu pikir kamu akan menyakitiku seperti ini? Mata putih dan beku berwarna merah. Lihat aku dengan sedih. Tapi aku takut pada Fang Yuan, kamu sangat baik dan bangga. Aku takut kamu akan menjadi seperti ibuku. Kami tidak akan. Saya memberitahu saudara perempuannya lagi. Kami akan sangat bahagia di masa depan. Sifat manusia tidak mahal pada pandangan pertama. Memiliki keinginan yang paling primitif dan jelek. Sangat berharga untuk dapat menekan dan mengontrol. Anda pikir Anda mungkin menyakiti saya suatu hari nanti. Tapi Anda punya ide di bawah kendali. Lebih suka bunuh diri daripada menyentuh jariku. Kakak, percayalah pada dirimu sendiri. Manusia telah berevolusi selama bertahun-tahun. Bukan lagi binatang buas yang meminum darah seperti rambut di hutan. Dan aku menatap matanya. Tolong percaya padaku juga, oke? Aku ingin tetap di sisimu. Hanya karena aku menyukaimu. Saya sangat menyukainya, saudari, Anda mengulanginya. Katakan dengan serius, tolong percaya padaku. Saya telah berbicara banyak tentang. Saya sudah lama memandang rendah hubungan. Aku juga benci hatianan yang sombong itu. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku seharusnya tidak pernah jatuh cinta lagi. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Seorang pria kesepian meninggal di jalan menuju petualangan. Saya berbicara terlalu banyak ketika saya masih muda. Aku merasa semuanya membosankan. Sampai aku bertemu prajurit kerah putih. Dia sangat menghormatiku. Juga patuh. Di depan saya. Seperti tanuki tanpa kesadaran diri. Dari awal yang menyedihkan hingga cinta saat ini. Semuanya sangat logis. Tidak ada anak laki-laki yang tidak akan membencinya. Saya membuat janji untuk bertemu ayah Bai Ningbing. Di kafe. Aku menatap pria berjas dan berdasi di depanku. Tanya dia dengan lembut.
Kudengar Bu Mindy dulunya diplomat. Di atas panggung urusan internasional. Sangat heroik. Dia menyipitkan matanya. Apa yang kamu bicarakan? Dan kini ia hanya bisa diam di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tubuh secara bertahap membengkak. Ide semakin langka. Tidak bisa mengikuti era ini. Juga membuatmu jijik. Saat itulah Anda menyadari. Kamu cinta. Hanya dia yang bersemangat tinggi yang menggerakkanmu. Alih-alih ini sekarang bertele-tele di rumah. Wanita gila yang membosankan. Apakah Anda akan diam? Dia mencoba menyela saya, tetapi saya tidak mendengarkan. Tersenyumlah dan katakan padanya. Dan sayangnya. Kebetulan Anda menciptakan tragedi ini dengan tangan Anda sendiri. Saya tidak tahu apakah dia mencari simpanan atau simpanan. Tapi melihatnya seperti ini, itu seharusnya sangat diperlukan. Cinta yang begitu bersemangat. Akhirnya menghilang dalam siksaan pekerjaan keluarga. Dia pasti menyesalinya juga. Kenapa semuanya berjalan sesuai keinginannya? Tidak ada yang sempurna lagi. Lepaskan Bai Ningbing. Aku berbisik. Dia sudah kesakitan karena kamu dan istrimu. Anda sendiri tidak mau. Seharusnya tidak melampiaskannya padanya. Jika Anda masih terobsesi. Aku tersenyum kecil, Tuan Bai. Aku bersikap sopan kepadamu sekarang. Hanya karena kamu adalah ayah Bai Ningbing. Begitu aku tahu kau ingin menyakitinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak marah. Sebaliknya, merosot di bangku. Dia tampak sedikit linglung. Saya mengatakan apa yang ingin saya katakan untuknya, apakah Anda berpikir? Jika istrimu setengah tangguh sepertiku, Anda tidak akan berakhir seperti ini. Anda salah. Jika aku bertemu seseorang sepertimu, hasil akhirnya hanya kematian. Dua orang mati bersama. Tuan Bai, dengan kepribadianmu, gadis manapun di tanganmu akan sengsara. Aku memprovokasi dia. Dia berdiri kesakitan. Angkat tanganmu dan ingin memukul seseorang. Mampir ke pengawalku dan mulai melawannya. 50 tahun. Dia juga dipukuli di tanah oleh pengawal. Ini sedikit memalukan. Aku tersenyum lirih. Lihat dia mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Tuan Bai, seperti yang saya katakan. Aku bukan istrimu. Ini bukan kesemek lembut yang bisa kamu pegang sesuka hati. Saya ulangi kepada Anda, jangan dekati milisi kulit putih. Sebaliknya. Saya menuangkan secangkir kopi panas ke kepalanya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Meskipun saya tidak setuju menggunakan harta karun kekerasan. Tapi aku harus mengakui. Kekerasan memang memecahkan banyak masalah. Jiangcheng masih merupakan wilayah keluarga bangsawan lama. Dia tidak bisa mengalahkanku. Aku hanya bisa menghilang sepenuhnya dengan kebencian. Setelah pernikahan dengan Bai Ningbing, dia menggendongku di ranjang pernikahan dan berguling. Seperti anak kecil. Tertawa sedikit konyol. Ia berbisik tak percaya. Akhirnya aku menikahimu. Bodoh, aku menepuk punggungnya dengan marah. Saya minum begitu banyak untuk mandi. Dia menyeringai dan pergi ke kamar mandi. Setelah dia keluar untuk melihat pelajaran pertamaku, mata langsung menyala. Mengaum seperti anjing yang tidak beradab. Aku lelah sampai mati. Dan dia masih sangat bersemangat. Dekat dengan ciuman yang rusak. Aku mencium dan menyeringai dan memanggilku sayang. Aku tertidur dengan mengantuk. Aku bermimpi buruk malam itu. Saya memimpikan kehidupan masa lalu milisi putih. Setelah saya kabur dari pernikahan, ayahnya datang untuk merangsangnya. Dan dia berkata, lihat. Kau. Segera Anda akan tergoda untuk membawanya kembali dan menguncinya. Seperti yang kulakukan pada ibumu. Jangan sembunyikan. Anda pada dasarnya adalah orang gila yang serakah. Bagaimana kabar ibumu? Akan seperti apa masa depannya? Dia akan disiksa olehmu. Aku melihat Bai Ningbing memeluk kepalanya menahan sakit. Tundukkan kepalamu berulang-ulang. Berbaring di ruangan yang penuh dengan fotoku. Wajah mengerikan. Ulangi kain. Dia tidak ingin menyakitiku. Karena itu, aku membuat pilihan mutlak untuk mengakhiri hidupku. Mimpi itu terbangun. Punggungku berkeringat deras. Buka matamu, es putih memelukku dan tidur di trek dan lapangan. Aku menyentuh alisnya yang indah. Bangun dan bangun dari tempat tidur.
Berdiri di depan ruangan terkunci itu. Saya mencuri banyak kuncinya. Cobalah satu persatu. Pintu terbuka. Aku melangkah ke sebuah ruangan yang hampir menjadi mimpi buruk. Bunuh diri Bai Ningbing. Mungkin di bawah tekanan. Jijik dengan gen sendiri. Dan diri yang keluar mati. Dia melihat foto-fotoku di seluruh dinding. Wan Jian merasakan hidup dengan darah yang menonjol. Berlalunya kehidupan. Menatap inci demi inci pada senyumku. Momen terakhir kehidupan. Semuanya ada di mataku. Saya memikirkan daftar pencarian cinta otak teratas di kehidupan saya sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Sampai sekarang. Aku tidak tahu. Dari mana cinta Bai Ningbing padaku berasal? Dia tidak mau memberitahuku. Saya bertanya berkali-kali dan dia tidak mau mengatakannya. Mungkin masih ada sedikit rahasia antara suami dan istri. Dia tidak ingin bicara. Aku tidak akan bertanya. Fang Yuan berbalik. Baklit es dadi putih yang awalnya tidur berdiri di belakangku. Dia sedikit down. Dengan gugup bertanya apakah saya pikir saya cabul. Aku menggelengkan kepala. Dia berjalan mendekat dan meraih tangannya yang dingin. Bagaimana dia bangun? Dia sangat dirugikan ketika Anda tidak ada di sana. Selimutnya dingin. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Saat pertama kali kita bertemu. Dia masih terlihat acuh dan menyisir. Saya tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata saya. Dan sekarang dia bisa bertingkah seperti anak manja dengan sangat terampil. Tidak peduli apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Selama Anda memiliki preferensi. Cups akan selalu terungkap secara alami. Cara genit. Bereaksi. Menggoyangkan lengan bajuku lagi. Tanya aku baik-baik. Apakah Anda pikir saya cabul? Tidak, ini hanya novel kecil. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berharap Anda menyukai saya begitu awal. Jangan salahkan aku, kamu menyukaiku. Mengapa menyalahkan? Pipinya yang dingin memerah. Memeluk pinggangku sangat baik bagiku. Benarkah Anda akan memanjakan saya tidak peduli apa yang saya lakukan? Aku hanya percaya bahwa kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakitiku. Dan aku berbalik. Memegang pinggangnya aku percaya pada karaktermu. Untuk seseorang yang lebih suka menyakiti dirinya sendiri. Orang yang tidak memindahkanku. Saya tidak ingin berspekulasi dengan kebencian apapun. Kebenaran dunia tidak mudah. Bahkan lebih jarang untuk saling mencintai. Saya sangat menghargai perasaan Bai Ningbing. Sebanyak dia menyayangiku. Punya anak favorit. Setelah preferensi berisiko dicuri. Akan menjadi gila tanpa ragu-ragu. Sama seperti sikap Bai Ningbing terhadap Liu Ruyan sekarang. Saya bekerja sangat keras. Aku tidak membiarkan dia membuang hadiah dari Ruyan Liu. Ruyan Liu memberi saya satu set piyama rajutan tangan. Hati yang sangat kecil disulam di dada. Berlama-lama dan ambigu. Bai Ningbing ingin menjadi gila begitu melihatnya. Beku kembali olehku. Baba yang sedih duduk diam di sofa. Aku mengabaikannya. Ambil set piyama itu dan lihat sendiri. Apa yang bisa dilihat? Gumamnya sambil membungkuk dan memelukku. Nafas hangat menyentuh lenganku. Sedikit tidak puas tapi takut untuk mengatakannya. Aku hanya bisa memanggil suamiku dengan lembut. Aku memegang tangannya dengan sakit kepala. Letakkan gerakan di tangannya dan Anda bisa mengatasinya. Jangan membuangnya atau biarkan dia tahu betapa memalukannya itu. Jadi milisi kulit putih menjemputnya. Diangkat seperti kemarahan. Aku terdiam sesaat. Mau tak mau aku bertanya padamu dan Liu Ruyan memiliki dendam. Dan dia berhenti. Teredam, aku belum pernah melihatnya menyenangkan di mata sebelumnya. Jelas sangat dekat denganmu. Dan berselisih dengan pria lain. Tidak setia sama sekali. Dia berbicara tentang pacar. Aku juga harus punya pacar. Label ganda Bai Ningbing membuatku ingin tertawa kecil. Rasanya tidak pantas. Tahan, tidak apa-apa sekarang. Aku terkekeh dan menghiburnya. Sekarang aku bersama adikku. Dia juga tidak bisa masuk, bukan? Bai Ningbing benar-benar tersipu. Jauhkan kepalamu dariku. Tolong diam-diam. Saya tidak benar-benar mengobati depresinya secara khusus. Perlakukan saja dia seperti orang normal. Mencoba membuatnya bahagia. Bujuk dia seperti anak kecil. Beri dia keamanan yang cukup.
dia secara otomatis menjadi lebih baik. Kompleks inferioritas dan kepekaan yang dibawa kepadanya oleh keluarga asalnya. Saya membuat semuanya terserah dia. Dia menjadi semakin bergantung padaku. Selain itu, saya juga semakin percaya diri. Asisten berbicara dengan saya. Bahkan, saya selalu merasa, "Bos, keterikatan emosional pribadi semacam ini tidak baik untuk orang lain." Tapi benar-benar tidak mungkin. Dia mungkin hanya otak cinta. Dia tidak memiliki 3 kata ini. Saya berani mengatakan saya tidak membantunya mengerti. Mengerti saja. Sebenarnya, perasaanku juga tidak enak. Inti spiritualnya adalah orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi jika sesuatu terjadi padaku, dia tidak cukup kuat secara mental untuk melanjutkan hidupnya. Dan aku menghela napas. Tapi di mana hidup memiliki yang terbaik dari kedua dunia? Sejak aku menerimanya, itu juga harus diterima olehnya. Keanekaragaman karakter manusia. Saya tidak ingin memaksanya untuk mengubah apapun. Hubungan intim yang normal. Keduanya harus ada di saku. Terima kesenangan dan kelimpahan spiritual. Daripada perubahan yang menyakitkan. Saya harap dia bahagia. Adapun sisanya, itu sepele. Di ulang tahun ketiga. Prajurit Kerah Putih mengetahui dia hamil dan dia sangat gugup. Dia mengalami sakit kaki yang samar-samar. Saya tidak bisa tidur. Mau tak mau aku bertanya padanya ada apa. Dia memelukku. Saya sangat sedih dan menyedihkan untuk mengatakan bahwa suami saya. Aku takut aku tidak akan menjadi ibu yang baik. Jika anak tidak dibesarkan dengan baik. Apakah Anda akan menyalahkan saya di masa depan? Tidak akan. Aku menyentuh kepalanya. Kamu selalu lebih penting dari anak-anak. Anak-anak dilahirkan dalam keluarga seperti kita. Tentu tidak akan mati kelaparan. Akan seperti apa di masa depan? Terserah mereka. Kakak, kamilah yang ingin bersamamu selamanya. Matanya terbuka lebar. Aku ingin mengatakan sesuatu tapi Lele tidak bisa mengatakannya. Berpura-pura bodoh, ia berkata dengan suara teredam bahwa suaminya. Kamu sangat aneh. Mungkin setelah melahirkan. Selalu anggap dirimu sebagai lilin yang menyala untuk anak-anak. Habiskan hidupmu membuka jalan bagi anak-anak. Aku tak mau ini. Hidup hanya beberapa dekade. Jika tidak membosankan hidup untuk diri sendiri. Bai Ningbing berbeda denganku. Dia sangat membutuhkan sebuah keluarga. Dalam kesannya. Suami keluargaku. Anak yang penurut atau berisik. Itu adalah visi kebahagiaan yang paling indah. Sebenarnya, saya pikir Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik. Saya memberitahu Bai Ningbing. Semua hal yang kamu rindukan sebagai seorang anak akan dibuat-buat pada anak-anak. Anda akan bersikap baik padanya. Dan proses menjadi baik kepada anak-anak juga akan terbalik. Adapun masa kecilnya yang sedih dan sedih. Bai Ningbing memelukku. Bisikan bahwa kamu adalah yang paling penting. Aku hanya ingin bayi. Aku pasti akan bersikap baik padanya. Sangat bagus. Sangat bagus. Saya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa saya percaya. Saya percaya dia akan sangat bahagia. Akan hidup 100 tahun. Aku akan menemaninya. Lihat dia menjadi terkenal. Memiliki hidup yang bahagia. Kami akan sangat baik.